jika sewaktu berjalan tiba-tiba ada benda jatuh yang hampir mengenai kepala kalian? Pastinya kalian akan segera mengangkat tangan untuk melindungi tubuh agar tidak terkena benda tersebut. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Semua itu karena adanya gerak refleks untuk menjaga dan melindungi tubuh dengan cepat dan aman. Agar kalian lebih memahami tentang gerak refleks, yuk kita sama-sama menyimak video berikut ini. Ayo kita wujudkan lingkungan yang lebih sehat. Hal yang sering kita lupakan tentang kesehatan adalah salah satunya tentang batuk dan juga bersin. Seperti salah satunya, ketika batuk dan juga bersin, kita seringkali mengusapnya dengan tangan, batuk secara terbuka, dan akhirnya mengkontaminasi lingkungan. Pastinya nggak mau kan kita ikut serta menyebarkan penyakit kepada lingkungan? Nah, lalu bagaimana caranya? Yang pertama, apabila kita tidak membawa sapu tangan, kita dapat menutupnya dengan bagian dalam lengan dari pakaian kita. Yang kedua, jika ada, kita usahakan memakai tisu dan membuangnya di tempat sampah. Kemudian, lebih baik jika kita menggunakan masker di saat sakit. Pada video tadi menjelaskan tentang etika saat melakukan batuk dan bersin. Apa sih sebenarnya kaitan antara batuk dan bersin dengan gerak refleks? Untuk mengetahui jawabannya bersama kelompok kalian diskusikan dalam waktu 15 menit.
kalian, yuk kita sama-sama menyimak ulasan materi berikut ini. Mekanisme gerak refleks. Kita menarik tangan kita ketika jari-jari tangan menyentuh objek panas. Kita menutup mata ketika cahaya terang terfokus pada mata. Kita bersin ketika sesuatu masuk ke hidung. Semua ini adalah reaksi refleks atau disebut refleks. Refleks adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respons segera setelah adanya rangsangan. Sebuah contoh, setiap kali kita mendekati benda yang mampu menyakiti kita, kita segera menarik bagian tubuh yang paling rentan. Ini disebut gerakan refleks. Ketika seseorang menyentuh cangkir panas, reseptor sensorik di tangan mengirim stimulus melalui jalur sensorik yang mengandung neuron sensorik ke sumsum tulang belakang. Neuron sensorik memasuki akar saraf dorsal dari sumsum tulang belakang. Rangsangan ini kemudian diteruskan ke neuron motorik yang berjalan di jalur motorik untuk mencapai organ efektor. Dalam hal ini adalah otot-otot lengan. Akibatnya, tangan dengan cepat ditarik kembali. Neuron sensorik atau reseptor mengambil rangsangan kausal ke CNS atau sumsum tulang belakang, neuron motorik atau efektor, neuron rangsang, dan gerakan yang dilakukan sebagai respon terhadap stimulus bersama membentuk lengkung refleks. Gerak refleks umumnya melibatkan sumsum tulang belakang untuk merespon rangsangan dengan cepat. Gerak refleks tidak dikendalikan di otak, namun gerakan apa yang terjadi secara refleks bukan berarti tidak diketahui oleh otak. Pada saat impuls diberikan oleh saraf penghubung ke sel saraf motorik, saat itu pula impuls diteruskan ke otak. Dengan cara ini, sesaat setelah gerak refleks, kita langsung mengetahui apa yang terjadi. Otak kita lalu memahami apa yang harus dilakukan untuk menghentikan rasa sakit tersebut. Itulah tadi pembahasan mengenai gerak refleks. Teruslah belajar karena pengetahuan yang benar tidak diukur dari seberapa banyak kalian menghafal dan seberapa banyak yang mampu kalian jelaskan. Melainkan pengetahuan yang benar adalah ekspresi kesalehan, yaitu melindungi diri dari apa yang Allah larang dan bertindak atas apa yang Allah amanatkan. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya.